96 FM Merkuri, sahabat, dan selamat pagi Perjalanan Lintas Kota di edisi hari ini, sahabat, di Rabu 29 Oktober 2025 dibuka dengan perbincangan talk show Suara Dewan ya. Karena ini edisi spesial karena di 28 Oktober kemarin kita memperingati Sumpah Pemuda, dan tema kita kali ini di talk show Suara Dewan juga berhubungan dengan hal tersebut, yaitu Sumpah Pemuda di era generasi digital. Apakah kita masih satu suara? Karena dulu kita ingat ya sahabat, di 28 Oktober pada saat itu para pemuda menyuarakan atau memproklamirkan 3 hal, yaitu bertumpah darah satu, berbangsa satu, dan berbahasa satu, bahasa Indonesia. Apakah ini masih relevan ya? Apakah kita juga masih satu suara di era digital yang serba cepat sekarang ini? Sahabat, sudah hadir di studio untuk ngobrol terkait dengan hal tersebut ada Dr. Freddy Purnomo SHMH, beliau anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Apa kabar Pak Freddy? Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir ya sahabat. Selain ada Pak Freddy, ada juga Erdogan Taib, Ketua Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik UNER. Ini Ketua Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik UNER periode 2025. Betul. Terima kasih sudah hadir. Kita ngobrol bersama dengan senior ya. Karena kita pengennya supaya anak-anak muda di perbincangan Sumpah Pemuda ini adalah, meskipun di era digital banyak pembelajaran yang bisa menyuarakan, paling tidak menyuarakan berkaitan dengan yang berhubungan dengan masyarakat banyak, terutama di Jawa Timur ini, supaya masih ada rasa perjuangannya, masih ada berprosesnya, segala sesuatunya tidak instan, tidak karbitan, harus ada prosesnya gitu ya sahabat. Dan Anda bisa stay tune di perbincangan ini melalui YouTube channel, melalui websitenya Merkuri di www.merkurifm.id. Selain audio juga bisa Anda saksikan secara visual dan juga di aplikasi on air sahabat. Anda juga bisa sharing di 5620096 atau di WhatsApp Call dan juga WhatsApp Messenger di 08173096. Saya langsung ke Pak Freddy. Pak Freddy, sebagai legislator yang juga dekat dengan dunia pendidikan dan juga pemuda, bagaimana Pak Freddy melihat semangat Sumpah Pemuda di tengah perbedaan pandangan, kemudian polarisasi politik, dan derasnya arus informasi digital di era sekarang ini, Pak? Mbak Yanti ya. Ya. Mbak Yanti, Mas Erdogan ini. Saya bangga dengan anak muda ini ya. Saya pernah alami kayak beliaunya. Betul. Di saat mahasiswa itu bukan hanya bangku kuliah. Bangku kuliah itu hanya sebagian yang untuk ilmu kita ya. Justru ilmu yang banyak kita dapat di lapangan. Aktivis itu yang menjadi satu harapan kita. Jadi gini, saya melihat bahwa terkait dengan masalah Sumpah Pemuda ya. Kalau nggak salah sudah 97 tahun sekarang ya. Ya. 90 tahun ya usia Sumpah Pemuda. Ya tentunya kita semua pernah mengalami muda. Saya dulu mahasiswa tahun 77, 78 saya pernah menjadi anggota BPM waktu itu ya, Badan Perwakilan Mahasiswa. Sekarang apa? Badan Legislatif Mahasiswa. DLM ya. BLM ya. Dewan Legislatif Badan Legislatif. Pernah ikut demo, ya itulah, itu dinamika anak muda. Ada sesuatu yang dipandang ini menghambat dalam proses, apalagi dalam dunia kampus ya. Kampus ini kan penuh dengan retorika tentang kebebasan akademik. Pada waktu itu terbit namanya kebijakan pemerintah di bawah Kementerian Daud Yusuf terkait NKK BKK, normalisasi kehidupan kampus dan badan koordinasi kemahasiswaan, di mana Dewan Mahasiswa diberangus waktu itu ya. Dan otomatis ada apa dengan mahasiswa? Saya melihat zaman saya, kalau mahasiswa mengkritisi itu buat saya lumrah ya tuh, menyampaikan pendapat, menyampaikan aspirasi biasa ya. Kita ingat di masa perjuangan dulu ya, mulai zamannya Budi Utomo, terus tokoh-tokoh pergerakan ya, termasuk Ki Hajar Dewantoro, terus kemudian Bung Karno, Bung Hatta, Yamin, dan segalanya ya. Ini kan ingin mereka itu merdeka. Merdeka itu dalam rangka untuk jati diri sebagai bangsa yang dijajah, kan kita tidak mau.
Kan intinya gitu. Itu anak muda semua loh waktu itu. Ya. Ya, saya bangga. Apalagi jiwa-jiwa beliau itu adalah bagaimana bersatu dalam rangka untuk merebut kemerdekaan ya. Kita berjuang tidak bisa sisi harus bersama gitu loh. Makanya jiwa ego sektoral itu harus ditanggalkan, tapi jiwa kebersamaan harus dilakukan. Nah, oleh karenanya kalau saya lihat salah satu yang sudah disampaikan oleh father-father kita ya, dalam poin di Pancasila ya, kalau salah sila ketiga ya, persatuan dan kesatuan. Itu penting makna. Makanya hakikat sekarang di era digitalisasi beda dengan zaman saya dulu. Dulu masih analog murni ya. Betul. Kalau saya butuh komunikasi pasti Mbak koin untuk telepon umum. Sekarang mudah. Betul. Nah, alat ini harus kita jaga betul, ya apapun perbedaan, tapi tujuan kita harus tetap menjaga keutuhan negara kesatuan Indonesia yang sudah diperjuangkan, sudah diperebutkan oleh pendahulu kita. Oleh karenanya, pada waktu peristiwa 78, mengapa kami tetap berpegang di dalam membangun satu dinamika kampus yang betul-betul kampus ini harus betul-betul memberikan satu cerminan secara akademis yang mereka betul-betul netral dari semua ini. Hakikatnya kemerdekaan ini harus tetap dijaga. Bukan merdekaan itu istilahnya merdekaan terus sebebasnya. Kebablasan, betul. Nah, saya tahu dunia kampus pada waktu itu, dan saya katakan perjuangan teman-teman pada waktu itu nggak ada jiwa anarkis. Jujur, saya katakan jujur loh ya. Kalau ada satu keributan sampai adanya pembakaran perusahaan, bukan mahasiswa, ada provokatornya. Itu betul. Saya yakin. Sudah Mas Ardukan tahu nggak? Ada nggak niat untuk kamu anak? Nggak ada. Tapi bagaimana hakikat kita memperjuangkan cita-cita kemerdekaan itu? Nah, itu yang kita harapkan. Makanya saya sekarang dipercaya sebagai anggota DPRD. Tentunya harapan-harapan ini untuk menjaga keutuhan kehidupan berbangsa bernegara harus kita jaga. Ya sudah, melalui istilahnya sekarang kan ya dalam kebijakan-kebijakan di pemerintah pasti ada namanya parlemen, perwakilan rakyat ya. Intinya itu aja. Saya sekarang sebagai orang tua, dulu saya pernah muda seperti beliau. Saya sekarang ini mengawal, mengantar. Makanya saya sangat terbuka dengan anak-anak muda, dengan mahasiswa, apalagi saya masih mengajar di salah satu perguruan tinggi swasta ya. Tanggal berapa? 4 atau tanggal 4 ya. Saya juga nanti akan ganti ke UNER. Kalau teman-teman mahasiswa sering ke DPR, sekarang gantian saya ke UNER. Saya terbuka. Mau ngeritik diskusi silakan, gitu ya, Pak. Tapi tidak saling menjelekkan, mencemooh, tetapi bagaimana kita mencari format dalam membangun dunia kampus ini yang endingnya adalah untuk menjaga keutuhan NKRI. Itu aja saya sampaikan. Saya nggak ada kepentingan apa-apa. Yang penting masa depan negara ini ada di beliau-beliaunya ini. Saya kan sudah husnul khotimah nanti, kan kita gitu. Beliau-beliau yang akan meneruskan nanti. Meneruskan dalam artian juga butuh dikawal pendampingan gitu ya. Karena kan itu tadi supaya tujuan untuk menjaga keutuhan NKRI ini masih tetap gitu ya hingga ke generasi berikutnya gitu ya. Tujuannya itu. Jadi meskipun banyak aksi yang dilakukan dari keresahan tapi itu tidak berujung dengan aksi yang anarkis gitu ya. Pasti itu ada campur tangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab gitu. Karena memang murni aksi yang disampaikan adalah untuk menyampaikan aspirasi dari mahasiswa gitu ya sahabat. Karena kan ada tugas dari mahasiswa kalau kita berhubungan dengan sosialnya yaitu mengawal beragam kebijakan dari pemerintah gitu ya. Nah, kita bicara kembali lagi ke era digital. Erdogan sebagai representasi generasi muda yang tentunya tidak lepas dengan media sosial, kemudian dengan perkembangan-perkembangan yang ada gitu ya secara digital atau apapun, kemudian arus informasi digital yang sekarang cepat sekali. Ini kan apakah menurut Erdogan itu memperkuat atau justru bisa menggerus semangat persatuan di kalangan anak muda itu sendiri? Terima kasih Mbak Yanti atas kesempatannya, Pak Freddy. Jadi mungkin sebelum ke sana Mbak izin untuk akhirnya karena kita berbicara terkait Sumpah Pemuda, mungkin aku tarik secara historis ke belakang dulu. Kenapa kok Sumpah Pemuda itu sangat penting untuk Indonesia dan sangat penting untuk selalu kita
upayakan untuk dibahas dan direfleksi karena pertama Sumpah Pemuda itu momen akhirnya pemuda itu bersatu dalam atas nama Indonesia. Kalau sebelumnya itu sendiri-sendiri, Jong Java, Jong Celebes, Betul. Jong Sumatera dan sebagainya. Akhirnya di situ dia mau untuk menjadi satu bagian, satu unsur yang satu gitu, utuh gitu. Dari momentum itu. Yang kedua, dari momentum itu juga jadi bukti bahwa kunci perubahan tuh ya ada di pemuda. Gitu. Hanya ada di pemuda. Jadi ada dua hal itu yang bisa kita pelajari. Sekaligus melalui Sumpah Pemuda kita belajar bahwa kita melihat Sumpah Pemuda jangan hanya melihat waktu Sumpah Pemuda itu hadir gitu. Tapi coba kita melihat sebelum pra Sumpah Pemuda. Kenapa kok itu bisa hadir? Yang pertama karena apa? Karena ada keresahan yang sama. Jadi keresahan itu menurut saya penting karena keresahan itu yang membawa kita akhirnya bisa bersatu, berdiskusi, berdialog apa yang akhirnya bisa kita bawa untuk menuju Indonesia lebih baik gitu. Keresahan. Jadi pemuda-pemuda waktu itu pasti ada keresahan. Selama ini kita dijajah, selama ini kita dibagi kelas menjadi 3 kelas, kita yang paling bawah padahal kita adalah kaum pribumi ada di bumi ini. Tapi kenapa kok kita mau untuk dijajah dan diperlakukan tidak baik sama orang Belanda? Itu yang membawa keresahan, itu yang membawa akhirnya persatuan itu hadir. Lewat Sumpah Pemuda lah akhirnya bergerak pergerakan pemuda nasional akhirnya di momentumnya di 1945. Ya. Nah, kebetulan kemarin itu kami dari Mapel tuh ngundang ada penulis namanya David Van Riebeeck. Dia itu nulis terkait Indonesia, judul bukunya Revolusi. Jadi dia menulis tentang Indonesia itu bisa menginspirasi dunia gitu. Terkait apa? Terkait KAA Konferensi 1995. Jadi Indonesia bisa sekeren itu dulu ya karena kita bersatu. Iya. Lewat Sumpah Pemuda kita mau menanggalkan tadi egosentris, menanggalkan golongan-golongan yang berbeda, bahasa yang berbeda, kult yang berbeda. Untuk apa tujuannya? Untuk Indonesia aja. Nah kita tarik konteks ke media sosial. Ya. Kalau kita tarik ke konteks media sosial, yang menarik itu Mbak, kemarin itu Paus Leo yang baru, Pope Leo itu ngumpulin orang-orang jurnalis lah di seluruh dunia itu. Dia ngomong kita harus berterima kasih ke jurnalis dan sebagainya karena dia yang memberikan informasi yang aktual, yang sebenarnya. Tapi dia itu mengutip ada filsuf Hannah Arendt namanya. Dia itu ngomong filsufnya di media pemerintahan totalitarisme itu hadir bukan karena misal komunis atau karena fasis, tapi hadir karena fakta dan kebohongan itu samar, nggak bisa dibedakan. Nah, media sosial itu memperparah itu, mengakomodir itu kebenaran sama kebohongan itu nggak jelas di media sosial. Karena apa? Karena di media sosial kita terfragmentasi. Betul. Informasinya melalui media sosial. Akhirnya kalau kita lihat dalam kacamata kapitalisme, sebenarnya kita yang menggunakan media sosial itu jadi komoditas, kita diperjualbelikan. Ya. Jadi apa yang menjadi preferensi kita di media sosial itu pasti diarahkan untuk ke situ terus gitu. Jadi terwujud tercipta echo chamber. Jadi akses informasi yang selain apa yang kita yakini itu nggak dapat. Kalau Sumpah Pemuda dulu pasti dia berkomunikasi. Saya misal Islam, kamu misal Tionghoa, kamu pemuda Arab, tapi bisa komunikasi enak, bisa berdiskusi nemu konsensus yang sama. Tapi kalau sekarang karena ada media sosial pasti diarahkan apa yang kita Di kotak-kotakan gitu ya. pengennya aja, iya. Dan itu pasti memperburuk demokrasi kita, memperburuk persatuan kita. Karena akhirnya orang yang punya pemahaman A pasti ke A aja, punya pemahaman B pasti ke B aja. Apalagi ditambah media sosial itu memaksa kita untuk akhirnya kita itu kadang nggak berpikir, sorry itu sih. Karena apa? Karena kita itu terpaksa untuk melihat satu berita tanpa di cross check dulu, tanpa dilihat dulu, langsung kita, loh ini kayaknya gini, langsung di share gitu. Jadi saya rasa emang Sumpah Pemuda itu mengajarkan bahwa keresahan itu penting, tapi keresahan juga harus dibawa pada hal yang bijak, pada dialog, pada dicek, cross check apakah itu benar. Karena kita sebagai pemuda yang akan membawa Indonesia ke depannya harus orang yang bisa membedakan benar dan salah itu tadi. Kalau kita nggak bisa membedakan benar dan salah, ya nggak akan berjalan. Nggak akan berjalan semangat spirit keindonesiaan ke depannya, kebangsaan ini. Ya hanya akan terbawa arus dengan apa media sosial yang akan, karena kita bicara tentang algoritma juga. Betul, algoritma. Itu yang akan membuat kita ya mau tidak mau memang itu akan menggerus gitu ya. Nah,
Jadi bermedia sosial pun harus berlogika. Iya. Itu yang harus dipahami. Apalagi kita bicara generasi muda, secara literasi itu juga tidak bisa dipungkiri, gitu ya Erdogan. Kalau menurut Erdogan, apakah karena memang literasi kita yang kurang atau seperti apa kalau kita bicara bermedia sosial di era seperti sekarang ini supaya paling tidak semangat dari Sumpah Pemuda itu masih bisa dibawa di era sekarang ini dengan berlogika tersebut? Ya, ada guyonan menarik terkait tingkat literasi kita. Mungkin tingkat literasi kita itu rendah karena dihitung dari dia membaca buku, dia menulis dan sebagainya. Coba dihitung kalau dia membaca WhatsApp atau membaca IG itu mungkin kita tertinggi di Indonesia. Dari scroll ya. Iya, scroll kita tinggi mungkin ya. Ya, makanya itu guyonan aja itu. Yang penting yang pasti adalah kita itu, karena judulnya kalau nggak salah kan kita masih satu suara. Menurut saya satu suara itu bukan seragam, bukan semua dibuat A, enggak. Tapi menurut saya satu suara adalah di mana kita berbeda-beda, punya pemikiran yang berbeda, tapi kita punya satu tujuan yang sama. Oke. Kalau waktu di Sumpah Pemuda dulu, misalnya apa tujuannya? Tujuannya harus merdeka, harus keluar dari penjajahan Belanda. Nah, menurut saya di era sekarang rasanya kita kurang punya pride nation, semangat perjuangan kebangsaan. Akan dibawa kemana sih Indonesia ini? Ada problem apa sih di Indonesia ini? Kurang untuk kita, akhirnya ada pengingat untuk kaum muda itu. Makanya mungkin terlena untuk menggunakan media sosial dan sembarangan. Dan mungkin media sosial mungkin memang harus ada etikanya. Tapi mohon maaf, mungkin pejabat publik juga harus dikasih cara beretika gitu. Karena apa? Karena gini. Sepakat ya. Sumpah Pemuda itu semangatnya untuk persatuan, Mbak. Betul. Kaum pemuda sering pakai media sosial. Tapi mohon maaf, kita melihat media sosial, kita sering dikecewakan sama apa yang menjadi kebijakan pemerintah. Maka semangat persatuan, imajinasi kita terkait Indonesia ini lama-lama kan pasti tergerus terus gitu. Maka semangat Sumpah Pemuda kan takutnya tergerus terus. Nah, jangan sampai akhirnya karena mohon maaf pejabat-pejabat tadi yang mungkin secara komunikasi politik itu kurang, itu mengurangi semangat perjuangan, semangat kesatuan anak-anak muda. Karena mohon maaf, anak-anak muda sekarang, Mbak, bisa ditarik untuk menjadi semangat keindonesiaan, nasionalismenya ada, cuman karena timnas Indonesia, Mbak. Ya. Waktu nonton timnas Indonesia. Selain itu nggak ada. Kita satu tujuan soalnya kan. Iya. Satu tujuannya Piala Dunia waktu nonton timnas kita ada satu tujuan. Iya. Nilai-nilai Sumpah Pemuda tinggi. Iya. Tapi kalau kita membahas terkait bangsa kita, mau dibawa kemana? Ya. Bangsa kita mau dibangun seperti apa? Nggak ada semangatnya. Nah itu mungkin ya refleksi terhadap kita kaum pemuda harus bisa mewujudkan tujuan yang sama itu seperti tujuan waktu Sumpah Pemuda. Karena harus dikontekstualisasikan. Dulu mungkin merdeka dari Belanda, mungkin sekarang merdeka untuk apa gitu. Nah, kita bicara juga tentang dunia digital ini kan seperti membuka ruang kebebasan berekspresi, tapi juga menimbulkan tantangan hoax. Ini kan sangat banyak sekali ujaran kebencian, bahkan ini juga bisa membuat adanya perpecahan gitu ya. Kubu A, kubu B, kubu ini. Itu kan juga karena media sosial bisa menggiring hal tersebut gitu ya, dengan berbagai hal gitu ya, perpecahan opini dan sebagainya. Bagaimana caranya supaya generasi muda ini bisa tetap kritis tapi tidak terjebak dengan hal-hal seperti itu, seperti perpecahan, Pak Freddy, kalau menurut Pak Freddy? Intinya gini, tadi saya sampaikan Mas Erdogan, saya sepakat ya. Jadi iklim keterbukaan itu boleh-boleh aja ya, tetapi fungsi kontrol sosial tetap harus dijaga. Ya. Apalagi dengan era digitalisasi sekarang ini, apa sih informasi yang kita dapat? Hampir seluruh dunia kita bisa dapat. Betul. Apalagi di negara kita. Makanya kecerdasan, kepekaan itu bukan hanya semata-mata menerima berita itu. Kalau ada sesuatu berita yang memang kurang pas, kan kita harus mencari sumbernya, check and recheck. Benar nggak peristiwa ini? Jangan sampai nanti ini media-media ini hanya sebagai alat, ya, bukan alat kontrol sosial, tapi alat untuk mengadu domba. Makanya saya sangat hati-hati betul ya. Makanya kayak event-event seperti hal semacam ini, forum dialog, keterbukaan, ya. Kalau ada kebijakan pemerintah katakan, kadang-kadang yang tidak lazim untuk yang didengar oleh publik. Ya, saya pun sangat terbuka,
tanya pada saya ya toh, saya pun juga tidak pernah diam. Ya. Misalnya ada kebijakan teman-teman di Jakarta, ya bukan saya itu anti pemerintah tidak, tetapi ada sesuatu yang kita luruskan. Ya. Iki loh, ono aturan nih. Saya selalu bicara norma, aturan, Ya. bukan hanya semata-mata kepentingan, gitu loh. Makanya kalau kita sudah bicara kepentingan, yang muncul adalah sama ego, itu nggak baik. Nah, sebagai pejabat publik itu adalah pelayan yang saya sampaikan. Ya. Makanya terkait dengan informasi digital ini, spirit kebangsaan itu lebih utama, ya, bukan hanya interest pada kepentingan faksi tertentu. Saya bicara faksi loh ya. Sekarang ini kan lebih condong orang faksi, berpikir sempit, tidak bicara tentang konteks negara yang begitu luas, begitu besar. Nah, ini harus kita betul-betul kita ingatkan. Oleh karenanya saya juga selalu mendorong kepada anak-anak muda, termasuk Pak Androkan ini, tidak usah ragu. Kalau itu kau pandang benar, kamu ngeritik silakan. Tidak usah ragu. Yang penting tidak anarkis. Itu prinsip buat saya. Makanya saya sangat terbuka dengan mereka-mereka ya, karena kebetulan saya masih diberi amanah ya. Amanah itu bukan untuk milik saya pribadi, milik mereka semua. Gitu. Saya corongnya aja. Itu yang prinsipnya itu, check and recheck. Makanya media-media harus dalam konteks urusan masalah literasi, masalah digital, media skala ini kan ya, saya paham lah dengan kebebasan sekarang ini ya, media itu kan sudah sangat banyak kan besar. Bahkan media itu supaya kalau laku membuat satu sensasi. Kalau sensasi itu tidak cocok, klarifikasi. Sama halnya kemarin saya mengkritik salah satu kerabat saya yang aku sebagai pakar hukum, ya toh, boleh kritik, saya nggak apa-apa. Tetapi apa yang disampaikan itu tidak rasional. Saya bilangnya nggak rasional. Ya toh, dalam iklim begini kita harus melihat, apalagi dalam konteks akademis. Kalau ada sesuatu itu belum menjadi satu keputusan di pengadilan, kalau sesuatu tidak ada regulasinya, nah, kalau kamu pandang itu perlu untuk membuat satu kebijakan, lakukan satu penelitian riset. Hasil riset penelitianmu itu sampaikan kepada bentuk kebijakan. Kami akan mempertimbangkan nanti itu. Belajar langsung gebiak. Tetapi kalau saya lihat bukan dalam konteks sebagai seorang pakar hukum, ini masalah era politik. Dan apa yang disampaikan itu salah besar, kalau saya bukan keliru ya, salah besar. Ini masalah perjalanan sejarah bangsa gitu loh. Makanya hal itu kemarin saya luruskan. Tidak begini Mas, saya bilang. Ya toh, kamu sebagai seorang akademisi ya itu tadi. Bukan katanya, tapi kalau itu memang menjadi satu wujud penelitian silakan. Nah, intinya itu aja. Jadi sekali lagi saya sebagai orang tua sekarang ini ya, tentunya sekali lagi saya selalu mengingatkan anak muda ya, jangan pernah lelah di dalam memperjuangkan cita-citamu dalam menjaga keutuhan NKRI yang sudah dibangun oleh father-father kita, oleh pendahulu kita, dalam artian untuk menuju Indonesia sejahtera, Indonesia damai, Indonesia bersatu. Itulah harapan kita semua. Jangan lelah untuk mengkritik ya, tapi tentunya tidak asal kritik, karena kita bicara tentang fakta dan data sekarang ini. Karena kalau kita hanya asal kritik, takutnya apa yang disampaikan Pak Freddy ya, jangankan seorang mahasiswa, seorang akademisi saja bisa salah gitu ya, kalau tidak sesuai dengan fakta dan data gitu. Kita ke jeda iklan terlebih dahulu, sahabat tetap stay tune di perbincangan Talkshow Suara Dewan. 96 FM Merkuri, sahabat masih di perbincangan Talkshow Suara Dewan ya, kita membahas tema Sumpah Pemuda di era digital. Apakah kita masih satu suara? Kalau Erdogan tadi mengatakan bahwa satu suara itu bukan semua harus A, semua harus B, tapi satu tujuan. Betul. Saat kita menyaksikan timnas, kita satu tujuan. Benar-benar itu semangat Sumpah Pemuda benar-benar terasa gitu ya di saat itu, karena kita satu tujuan supaya timnas kita menang ke Piala Dunia, bisa tembus gitu ya. Itu yang ingin kita sampaikan, bahwa satu suara itu tidak harus sama, bahwa bisa merah, bisa putih, bisa apapun, bisa kuning, bisa apa gitu ya, tapi satu tujuan, menjaga keutuhan NKRI. Itu yang juga disampaikan oleh Pak Freddy, sahabat, sebagai anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur. Dan karena kita juga membahas Sumpah Pemuda,
ada juga Ketua Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik UNER gitu. Kalau Anda menyaksikan, ini ada Erdogan, sahabat. Nah, saya kembali ke Erdogan. Mahasiswa ini kan punya fungsi sosial gitu ya, bahkan seringkali juga jadi motor perubahan di seperti perubahan kebijakan dan lain sebagainya gitu ya. Apa langkah konkret yang dilakukan oleh teman-teman di kampus gitu ya untuk menjaga supaya mereka tetap bisa satu tujuan, berasal melakukan aksi dengan keresahan-keresahan yang ada, tapi tetap dengan koridornya, apalagi di era seperti sekarang ini kalau menurut Erdogan. Oke, kalau menurut saya gimana sih akhirnya mahasiswa itu supaya bisa satu tujuan dan sebagainya. Yang pasti yang selalu tak ulang-ulang ini Mbak, itu saya itu pernah ngemail pemikir dari Amerika namanya Noam Chomsky. Saya tanya gimana sih caranya Indonesia nomor 1 gitu, jadi nomor 1 di dunia gitu. Dia jawab, nggak ada yang penting perlu untuk jadi nomor 1. Yang paling penting adalah kamu menjadi lebih baik untuk akhirnya bisa menjawab tantangan-tantangan kedepannya untuk bisa lebih maju gitu. Yang saya pahami apa? Yang saya pahami adalah sebelum kita berbicara jauh ke depan, coba kita melihat diri kita sendiri dulu. Kita bisa mengaktualisasi diri kita dengan baik nggak? Kita bisa menjadi pribadi unggul yang seunggul-unggulnya nggak gitu? Karena setelah itu muncul, kita kalau hadir ke suatu ekosistem pasti kita bisa berkontribusi dengan baik gitu. Itu yang pertama saya tekankan. Yang pasti untuk akhirnya kita bisa berbicara masalah nation, kebangsaan, kesatuan, coba kita melihat dari diri kita sendiri dulu. Kita harus bisa menjadi pribadi yang sangat lebih baik kalau untuk dari mahasiswa ya. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu kita harus aktif untuk akhirnya selalu turun ke, menurut saya ya, turun ke masyarakat. Karena apa? Kita belajar di kelas. Kalau kita nggak tahu konteks di luar seperti apa, menurut saya kurang pas, kurang cocok. Kita tahu belajar idealnya seperti apa, kita tahu kondisinya juga seperti apa. Setelah kita tahu kondisinya seperti apa, seperti tadi sebelum Sumpah Pemuda muncul keresahan itu. Menurut saya keresahan itu penting. Karena keresahan itu bukti kalau kita itu masih punya nurani. Kita itu masih punya rasa untuk melakukan perubahan pada hal yang seperti itu. Kalau kita hidup nggak ada keresahan, jalan gak ada tujuan gitu aja ya? Nggak ada tujuan. Dari keresahan itu pasti muncul tujuan gitu. Jadi perlu akhirnya itu mahasiswa nggak boleh untuk dia itu merasa karena pakai almet menjadi orang yang belajar di kelas terus itu nggak mau turun ke masyarakat, nggak mau ketemu masyarakat. Itu sangat aneh menurut saya. Itu yang kedua. Yang ketiga, aktif untuk akhirnya berorganisasi, aktif untuk akhirnya berdiskusi, aktif untuk akhirnya berdialog, aktif untuk melakukan kegiatan apapun yang seperti konteks Sumpah Pemuda. Kamu mau dari daerah manapun atau kamu mahasiswa yang aktif di organisasi apapun, kamu suka seni, kamu suka musik, kamu suka menulis dan sebagainya, nggak apa-apa. Tapi tujuannya sama, untuk kamu menjadi lebih baik, untuk daerah menjadi lebih baik, untuk Indonesia jadi lebih baik. Karena saya ini pernah melihat, saya itu pernah refleksi Mbak, kan dulu rame Tabola Bale, lagu dari timur gitu kan ya. Nah, saya pernah dengar lagu itu dan saya itu Indonesia maju itu ternyata bukan karena ada orang pinter secara akademik loh, tapi orang yang bisa nyanyi, bisa joget, diwadahi, dibuat tempat yang dia itu bisa berkreasi, bisa aja dia itu jadi kayak lagu Korea drama Korea di Korea kayak gitu. Dia biasa membawa nama Indonesia pakai keseniannya gitu loh, ya kan? Jadi persatuan tuh hadir itu nggak hanya dari orang-orang yang pinter kutu buku aja, enggak. Bukan hanya orang yang aktif organisasi, enggak. Tapi orang yang bisa nyanyi, orang yang bisa seni, kalau diwadahi dia bisa bawa nama Indonesia keluar. Sebagai contoh apa? Sumpah Pemuda bisa ada bukti konkret persatuan yang hadir di sana, bukan abstraksi aja. Karena apa? Karena W.R. Supratman memainkan biola, lagu Indonesia Raya pertama dari seni. Jadi emang mari kita pemuda, satu suara itu nggak hanya satu suara terkait kamu suka atau nggak suka, enggak. Tapi satu suara kita punya tujuan ke depan untuk Indonesia gimana sih lebih baik. Dari setiap lini kita aktif gitu, aktif di organisasi. Ayo
aktif di dunia seni, ayo aktif di kepenulisan, ayo. Jadi mari kita sama-sama bergerak meniru semangat Sumpah Pemuda itu untuk Indonesia yang lebih baik gitu sih. Tidak mengkotak-kotakan tapi maju bersama gitu. Betul. Ya, maju bersama supaya tujuannya itu bisa sampai secara bersama juga gitu ya. Sahabat, ini ada dari Pak Eko di Surabaya. Pemuda saat ini kelihatannya main ego sendiri-sendiri. Misal aksi demo yang dilakukan mahasiswa terkesan sensi sendiri, padahal isu terkait masyarakatnya gimana itu, Mas? Ya. Jadi emang itu permasalahannya itu sering dibahas sama mahasiswa, karena di mahasiswa itu banyak kepecah-pecah, ada aliansi ini, aliansi ini. Terus kalau aksi mungkin karena pakai almet jadi merasa berbeda kayak gitu. Itu emang jadi autokritik kita, gimana akhirnya ke depan sebenarnya pergerakan itu harus dilakukan bersama-sama, nggak boleh kepecah-pecah gitu. Itu berangkatnya emang dari kebijaksanaan, jadi kebijaksanaan. Kalau nggak bijaksana menyikapi suatu permasalahan ya pasti itu mengutamakan egonya diri sendiri itu. Jadi yang pasti saya sepakat dan terima kasih untuk mengingatkannya, pergerakan memang harus dimulai bersama-sama. Karena saya itu pernah di WA sama dosen, sama pendiri ilmu politik, Pak Prof. Mansur Bakti. Dia itu pernah ngechat gini, Erdogan, ini saya kasih tulisan, kamu baca, kamu analisa. Ada gerakan rizoma dan gerakan arboreal. Gerakan rizoma itu gerakan yang seperti di media sosial itu cepat bergerak kemana-mana, tapi itu cepat hilang. Jadi dia itu buat story, langsung semua buat story, tapi cepat hilang. Tapi kalau arboreal itu seperti pohon yang mengakar kuat, ada organisasi dan sebagainya. Jadi dia itu pergerakannya bisa berjalan lama gitu. Dampaknya lebih terasa. Nah, memang pergerakan itu emang nggak boleh cuman atribut aja. Dia cuman gitu datang, cuman datang bawa atribut aja yang emang nggak boleh. Kita emang ya diajari untuk akhirnya gimana pergerakan itu bisa membawa persatuan, sekaligus bisa bertahan lama. Memang seperti itu baiknya. Tapi ya itu autokritik kita mahasiswa memang ya mungkin karena masih muda jadi ngerasa masih menang-menangan kadang di salah satu pihak itu. Tapi ya terima kasih. Semangatnya tapi tetap bergelora gitu ya. Betul. Nah, semangat yang bergelora itulah yang memang harus ada hal yang di bawah. Ya, gitu ya. tadi tujuannya itu sama. Itu. Ini dari Mas Raffi. Banyak anak muda hari ini aktif sekali di media sosial, tapi kami sebagai anak muda sering merasa aspirasi kami nggak sampai ke pejabat penentu kebijakan. Nah, kalau dari sisi DPRD sebenarnya bagaimana ya Pak? Apakah suara-suara digital itu benar-benar didengar atau justru masih dianggap dalam tanda kutip rame doang tapi nggak substansial, Pak Freddy? Menarik ini. Jadi gini, memang sekali lagi bahwa kami ya khususnya, bukan saya bicara ego, Freddy paling bisa tidak, kita ini bekerja kolektif ya, 120 orang itu dari ada 9 fraksi di DPRD. Tentunya suara rakyat itu orang bilang suara Tuhan ya. Nah, tentunya kami yang dipercaya sebagai anggota DPRD, tentu kami tinggal diam. Nah, DPR itu juga manusia. Saya selalu menyampaikan hidup ini tidak ada yang pernah abadi. Tetapi selama kita diberikan amanah, suara itu harus tetap kita dengar. Bau yang nggak sedap harus tetap kita rasakan. Tetapi bukan untuk bisa kita rasakan, ada solusi untuk menyelesaikan. Nah, makanya sesuai dengan apa yang terjadi selama ini, ya tentu kami bisa memilah-milah. Mana sih yang menjadi mandatori pusat ke daerah. Nah, kami hanya punya kewenangan melakukan tugas-tugas fungsinya sesuai dengan mandatori negara. Nah, kalau itu menjadi salah satu kebijakan negara, ya tentunya kami akan teruskan kepada penentu kebijakan di pusat. Bukan kami ngeles, tidak ngeles gitu. Terus yang kedua, kami untuk lebih memudahkan, karena aktivitas kan tidak hanya mendengar ya, ada tugas-tugas lain yang harus kita selesaikan, urusan regulasi, urusan controlling ya, itu harus kita lakukan ya. Nah, makanya dengan sistem digitalisasi lagi, kami punya namanya apa istilahnya curhat DPR. Itu ada linknya itu. Betul, itu baru ya Pak. Iya, baru itu curhat nang DPR. Saya buka dulu ya, supaya nggak salah. Ada singkatannya tapi saya lupa saya. Saya bukanya dulu. Saya ini juga termasuk orang yang gaptek gitu loh. Nah, ini namanya itu adalah cuan.
Nah, cuan itu adalah curhat bareng dewan. Curato nang dewan. Ya, curhat. Nah, itu ada kontennya adalah curato nang dewan ya. Nah, itu ada bisa dibuka itu. http curato nang dewan .com ya, ada itu. Nah, selalu itu nanti akan dilakukan oleh mereka yang mengkoordinasikan ya. Kalau misalkan itu hubungan dengan masalah kebijakan hukum, pemerintah pasti ke wilayah Komisi A. Kalau urusan yang hubungan dengan masalah sektor pertanian, perekonomian di B. Kalau hubungan dengan masalah urusan pajak, retribusi, keuangan C. Kalau urusan infrastruktur D. Kalau urusan pendidikan, terus sosial segala DE. Nah, itu yang kita lakukan. Makanya saya pun juga sama. Curhat itu bukan hanya harus mereka menyampaikan, karena saya juga sangat terbuka. Itu rumah rakyat. Mahasiswa saya beri kebebasan, ya toh, kebebasan kalau mau menyampaikan aspirasinya, mau melakukan semacam pendidikan politik, mau wisata politik di depan, wisata parlemen, silakan kita diskusi. Nah, intinya gitu. Jadi semua aspirasi apa yang kita lalui. Tapi kalau ada yang lewat, ya saya mohon maaf karena ada keterbatasan ya. Tapi kami tidak menutup mata, telinga, termasuk hidung pun kita lakukan. Intinya gitu. Jadi sebenarnya ada kanal ya yang bisa dimanfaatkan. Yang terbaru ini adalah curhato nang dewan, sahabat di cuan. Ini di website itu bisa dimanfaatkan. Jadi apapun keresahan Anda, tapi kalau itu tidak mencukupi ya datang saja ke dewan juga tidak apa-apa untuk menyampaikan keresahan Anda gitu ya, sahabat. Nah, ini kita kembali lagi kan kalau kita bicara tentang penyampaian ataupun juga dengan kondisi yang ada sekarang ini, pasti antara generasi muda dan juga pembuat kebijakan itu kan ada gapnya. Ini saya ke Erdogan. Bagaimana para mahasiswa ini bisa paling tidak menjembatani gap antara generasi muda dan para pembuat kebijakan supaya suara atau keresahan yang dibawa oleh mahasiswa itu bisa tetap didengar. Meskipun gapnya kan kita cara berkomunikasi juga ada perbedaan lah. Seperti apa kalau menurut Erdogan? Ya, kalau menurutku gimana akhirnya kita menemukan titik tengah antara kaum muda dan kaum tua gitu. Iya. Kaum senior kita bilang. Kaum senior. Siap. Berarti nggak boleh tua. Iya. Semangatnya nggak boleh tua. Usia tambah semangat. Nah, senior ya. Jadi mungkin aku pertama tarik ke historis dulu. Jadi waktu Sumpah Pemuda, kenapa kok akhirnya Soekarno, Muhammad Hatta itu nggak hadir waktu itu? Yang pertama karena Muhammad Hatta itu sedang studi di Belanda. Dan Soekarno itu sedang membangun partainya di Bandung kalau nggak salah waktu itu, jadi nggak ikut Sumpah Pemuda. Dan itu plus karena Sumpah Pemuda itu untuk mereka itu ukurannya sudah agak senior. Jadi Sumpah Pemuda itu yang ikut umur belasan sama umur 21, 22, 23 kayak gitu. Nah, apa akhirnya yang bisa menjembatani antara Soekarno dan anak-anak di Sumpah Pemuda? Ya Soekarno proaktif. Dia menulis tulisan yang tulisannya itu disampaikan waktu dibuka kongresnya itu. Itu yang pertama. Kaum tua itu mungkin yang lebih tahu, yang lebih bisa mengarahkan, itu yang ya itu harus mengarahkan, membimbing seperti yang Soekarno lakukan. Yang kedua, kaum muda itu emang mungkin kan lagi semangatnya ya, energik sekali gitu ya. Apa yang terjadi waktu kemerdekaan pun Indonesia itu bisa dibilang negara yang keluar dari dekolonialisasi yang diupayakan sendiri pertama kali bisa jadi di Indonesia ya. Dan itu karena apa sebenarnya? Karena sokongan anak-anak muda. Anak-anak muda ini mungkin nggak tahu perhitungannya. Mungkin Soekarno kan tahu perhitungannya. Oh ini Jepang seperti ini, konteksnya menunggu mungkin agak lebih waktu lama. Tapi kan anak muda yang maksa. Yang bergerak gitu yang bergerak. Akhirnya diculik ke Rengas Dengklok gitu. Anak muda kan mungkin nggak mikir, tapi dia punya tujuan yang semangat yang tinggi gitu. Nah mungkin orang kaum senior gitu, yang mungkin lah ya lebih tahu, silakan membimbing kita seperti apa. Cuman energi kita diarahkan ke yang baik. Jangan sampai energi kita diarahkan ke hal yang nggak baik gitu. Jadi untuk kepentingan mereka gitu ya. Untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan kebaikan bersama gitu. Jadi belajar dari situ, kaum muda dan kaum tua itu memang kadang berbeda secara pemikiran. Atau kalau kita tarik lebih jauh,
Dulu ada Kiai Haji Mas Mansur di Surabaya itu. Dia itu studi di Al Azhar Mesir. Dia itu pulang ke Indonesia melihat bahwa orang Islam di Indonesia waktu itu, orang-orang kaum tuanya di tulisan Bung Karno itu masih berpikiran kebangsaan, politik, negara itu azabiyah. Hal yang nggak boleh ada gitu. Itu haram di Islam gitu. Tapi Kiai Mas Mansur anak yang muda berani untuk mengutarakan, enggak. Kalau kita punya konsensus bersama, itu bukan hal konsensus untuk kebaikan, itu bukan yang hal haram. Jadi anak muda itu ya emang harus berani untuk menyuarakan. Kayak Kiai Haji Mas Mansur, kayak Soekarno mengingatkan sama orang-orang kaum tua atau kaum senior gitu. Bahwa yang baik itu seperti ini loh. Informasi-informasi yang baru itu seperti ini loh. Makanya yang proaktif itu juga dua-duanya sebetulnya sih. Kaum tua juga proaktif untuk turun ke bawah untuk membimbing dan mengarahkan. Kaum muda kalau ada aspirasi jangan ditahan-tahan gitu. Suarakan gitu. Disuarakan, harus berani untuk disuarakan. Jadi semangat-semangat itu, semangat-semangat historis yang kita punya yang bisa mengajarkan bagaimana sih titik temu antara kaum muda dan kaum tua. Makanya di tulisannya Bung Karno itu memudahkan pengertian Islam itu yang di bawah bendera revolusi. Jadi itu kaum muda itu harus berani memang, harus berani. Dan kaum tua itu emang harus punya kebijaksanaan untuk mengarahkan keberanian anak-anak muda ini supaya nggak keliru. Karena kadang anak-anak muda itu saking beraninya kalau ditekan-tekan tuh kadang malah ngawur gitu. Ya, oke, jadi memang perlu untuk dibimbing, tapi perlu untuk juga diakomodir agar suara-suara yang kita sampaikan itu bisa sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Itu sih mungkin. Karena kan juga tidak dipungkiri senior juga kan manusia juga. Pasti kan ya ada beloknya gitu, sehingga semangat dari anak-anak muda ini meluruskan kembali gitu ya. Tujuannya supaya tetap gitu ya. Jadi yang ditekan adalah kebijaksanaan dari yang senior untuk bisa membimbing anak-anak muda ini supaya tetap tujuannya menjaga persatuan NKRI ini dan supaya kemajuan dan kesejahteraan dari masyarakat ini bisa dirasakan oleh banyak orang gitu ya. Dan harus berani kaum mudanya, harus berani untuk mengutarakan. Harus berani, kalau Surabaya wani pokoknya. Tapi harus ada terukur ya, waninya nggak hanya asal gitu. Kita ke jeda iklan terlebih dahulu, sahabat, tetap stay tune di Perbincangan Talkshow Suara Dewan. 96 FM Merkuri, sahabat, masih di Perbincangan Talkshow Suara Dewan bersama dengan Dr. Freddy Purnomo SHMH, anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Beliau ada di Komisi A, kemudian ada Adogan Thayyib, Ketua Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik UNER di 2025 ini. Dan ini pertanyaan dari Ibu atau Mbak Irma di Gresik. Ada tidak program-program kepemudaan untuk meningkatkan kapasitas para pemuda di Jawa Timur khususnya untuk menghadapi generasi emas 2045 nih Pak? Jadi gini, memang kalau kami ya di DPR ada kebijakan ya, program sekarang misalnya contoh gitu, pendidikan itu yang jelas kan anak muda, ya atau anak muda yang perlu proses pendidikan itu sudah dipatok oleh negara 20% anggaran, itu sudah minimal 20%. Tetapi dalam konteks kebijakan yang saya alami ya di organisasi politik saya sendiri, anak muda diberikan porsi 40%. Untuk bisa berkiprah. Kesama gender itu 30. Nah, saya sebagai generasi transisi itu 30-nya. Makanya porsi anak muda masih lebih banyak daripada generasi transisi. Itu yang kami lakukan. Sama halnya di DPRD. Nah, kalau DPRD kita ini kan tidak hanya melihat soal tua atau muda ya, tapi ini masalah kebutuhan masyarakat banyak. Melihat daripada hal-hal yang memang mana menjadi prioritas. Tapi kalau dunia pendidikan itu sudah prioritas, sudah patok 20%, APBD, APBN itu sudah 20%. Nah, di dalamnya itu sudah otomatis pendidikan anak muda, termasuk salah satu pendidikan karakter yang memang kita bangun ya. Biar anak muda berinovasi. Makanya tadi saya sampaikan, saya lebih senang mendengar ya apa yang disampaikan Mas Ardogan tadi ini salah satu wujud gitu loh. Bahwa masih ada anak muda seperti beliau itu spirit mempersatukan nilai-nilai kebangsaan masih ada, apapun perbedaan, ya toh. Tujuan kita adalah sama, negara kita jaga utuh. Makanya di Jawa Timur, sama halnya kami pernah menginisiasi bahwa Jawa Timur ini adalah provinsi penuh keberagaman. Kami tidak memandang etnis, suku atau golongan. Selama kamu warga Indonesia, tanpa melihat si kaya, si muda atau apa, ya toh. Kesempatan untuk berkarya itu bebas. Yang penting adalah sesuai dengan kompetensi. Saya bangga, beberapa waktu lalu dia pernah mendatangkan salah satu tokoh aspirator. Merit system, meritokrasi. Ya, dan memang
orang menjadi satu kedudukan tertentu itu ada proses, ada kompetensi gitu loh. Bukan nepotisme yang kita bangun. Makanya anak muda beliau ini harus dikawal. Semangat reformasi yang sudah dibangun oleh tokoh-tokoh tahun 1998 terkait bebas KKN, korupsi nepotisme harus kamu kawal gitu loh. Saya di dalam juga kalau tanpa dukungan yang muda, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya sendiri mungkin ya babak belur saya. Bukan saya memprovokasi beliau enggak. Makanya itu yang harus kita sinergikan gitu loh. Tapi sekali lagi Jawa Timur ini sudah betul-betul kita sepakati dengan terbitnya Perda 8 tahun 18 bahwa Provinsi Jawa Timur adalah provinsi yang penuh dengan keberagaman. Tanpa melihat kamu dari Papua, dari Aceh, kamu agama apa? Ada 6 agama yang diakui oleh negara, Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Selama kamu sebagai anak bangsa yang punya prestasi yang unggul, silakan kamu akan memimpin ke depan nanti. Itu yang kita sampaikan pada generasi beliaunya itu. Semua sama kalau kita bicara tentang kesempatan gitu ya, sahabat. Nah, ini dari Bu Rahma, banyak gerakan sosial yang lahir melalui dunia digital, tapi sayangnya juga cepat tenggelam di timeline. Apakah menurut Anda ini melihatnya sebagai bentuk kesadaran baru atau hanya aktivitas musiman supaya dapat engagement di era digital sekarang ini? Ya, jadi karena saya juga ilmu politik, jadi juga mempelajari terkait itu. Memang salah satu kelemahan gerakan sosial yang ada di media sosial itu adalah cepat tenggelam memang. Dia itu cepat untuk seperti rizoma itu kan seperti jamur gitu, cepat merontak gitu. Tapi dia itu cepat hilang juga. Jadi itu memang salah satu kelemahan. Cuman itu jadi bukti apa? Ada keresahan. Itu penting. Ada keresahan, dia setidaknya kontribusi dia untuk negara itu mungkin dihadirkan lewat membuat story atau buat itu. Nah, tapi memang kita nggak boleh harus berhenti hanya di sana. Harus ada tindakan lanjutan lewat apa yang sudah kita lakukan di media sosial, harus dilanjutkan lewat offline. Langkah nyata di kehidupan sehari-hari. Makanya kenapa tadi di poin kedua sebagai mahasiswa penting tuh akhirnya kita mau turun ke masyarakat. Turun ke masyarakat tuh nggak hanya selalu kita misal turun mengadvokasikan kepentingan orang-orang yang sedang bermasalah, enggak. Turun ke masyarakat kita melihat gimana sih cara orang itu bersosial, cara orang menjalankan perekonomian, cara orang berkomunikasi, cara orang untuk akhirnya dia bisa mampu untuk membuat ini membuat itu, kan itu juga proses untuk belajar terhadap gimana dunia nyata itu hadir gitu. Jadi kita nggak terkungkung hanya di dunia media sosial aja. Yang media sosial tuh ya seperti kita ketahui kadang juga ya namanya juga maya gitu, nggak nyata gitu. Makanya harus kita turun ke masyarakat secara penuh, nggak hanya di media sosial, meskipun nggak bisa untuk mendiskreditkan pergerakan teman-teman kita yang di media sosial. Karena tanpa itu pun kita juga, kalau Mbak Yanti tahu, banyak loh peristiwa-peristiwa itu yang terungkap karena di media sosial rame. Iya, karena kan no viral no justice. Iya, itu bagus, itu bagus, tapi sebenarnya secara kelembagaan, ada negatif, ya secara kelembagaan nggak bagus. Itu menjadi bukti kalau kelembagaan kita berarti kan nggak berjalan sebagai semestinya. Betul. Harusnya kalau kelembagaan kita berjalan baik tanpa viral pun harusnya ada justice gitu. Gitu kan, karena kenapa justice itu penting, Mbak? Saya tuh punya dosen Pak Erlangga pribadi, pernah ngobrol Pak Erlangga. Kita jadi satu kan dulu karena dijajah, sama-sama dijajah. Terus apa penguat nasionalisme kita selain timnas tadi itu? Pak Erlangga ngomong, karena kita itu berbeda-beda, dari setiap suku yang berbeda-beda, punya kepentingan yang berbeda-beda, maka kita mau untuk tetap menjadi satu Indonesia. Karena apa? Karena muncul keadilan. Hanya karena muncul keadilan. Kalau di Amerika misalnya, di Amerika itu mungkin ya kita pelajari lah, kenapa kok dia itu mau bersatu, anak mudanya mau jadi tentara dan sebagainya, karena dia punya musuh, selalu mencari musuh baru. Dulu mungkin di Amerika Latin, terus ke Timur Tengah dan sebagainya, kayak gitulah. Ada musuh bersama yang dia bawa untuk melawan itu Amerika. Kalau di Cina ada nilai-nilai kunonya, Cina kuno, Konfusianisme untuk menyatukan itu. Di Eropa ya ada semangat spirit nasionalisme dulu, kerajaan dan sebagainya. Indonesia bukan kerajaan Jawa. Apa kerajaan Palembang? Ya enggak juga. Maka apa Indonesia? Spirit Indonesia adalah keberagaman itu tadi, yang dibawa, diakomodir lewat keadilan. Jadi kalau kita pengen maju bergerak ke depan, harus memperhatikan kepentingan semua orang. Karena kita berangkat jadi satu itu karena dari banyak golongan, bukan hanya satu golongan.
persatuan kita dibangun atas dasar keberagaman yang membawa keadilan pada keberagaman itu. Ya. Itu jadi sebelum kita bergerak ke depan kita harus tahu apa sih perekat nasionalisme kita gitu. Itu penting akhirnya supaya kita bisa bergerak ke depan sesuai dengan tujuan yang kita bawa bersama. Itu karena keberagaman itu jangan dilihat sebagai tantangan tapi sebagai berkah, sebagai gift untuk Indonesia supaya kita bisa menjadi negara yang keren ke depannya. Itu sudah benar ya. Kalau provinsi sudah punya regulasi Ya, 18 keberagaman. tentang kehidupan keberagaman. Karena inisiatornya juga teman-teman Visikuner. Ya, auto waktu itu tim sama Prof. Muzaki dari Winsa gitu. Makanya kita fasilitasi menjadi bahwa Jawa Timur ini menjadi provinsi yang betul-betul menjunjung tinggi nilai keberagaman. Keberagaman itu sebagai peluang dan bukan tantangan Bukan ya, tantangan. tapi sebuah berkah gitu berkah. ya. Sebuah berkah. Ini dari Pak Yudi. Saya melihat anak muda sekarang bisa viral 24 jam tapi jarang yang bertahan lebih dari 3 hari ketika memperjuangkan satu isu. Contoh konten kreator diaspora saat saya tinggal di Denmark. Kenapa idealisme kita jadi sependek trending topik? Kalau menurut Pak Freddy seperti apa, nanti Erdogan juga berkomentar seperti apa? Ya itu tadi, selama kita masih mengedepankan kepentingan ya, kepentingan kelompok ego ya, nah, kita tidak mungkin akan bisa menyatu untuk mencapai satu tujuan. Ya. Nah, oleh karenanya apapun kita yang di politik terutama ya, apapun warna politik, tapi kalau kita sudah satu di lembaga namanya DPR sebagai penyelenggara pemerintah itu kan bicara kolektif kolegial. Ya, Nah, ya. yang kita perjuangkan adalah rasionalitas. Rasionalitas bagaimana untuk mencapai namanya wujud nyata, salah satu wujud adalah keadilan. Keadilan kan sangat luas, bukan dalam bicara masa hukum aja toh. Nah, dalam konteks rakyat sejahtera itu juga harus keadilan. Terus menekan adanya apa? Atau mungkin menekan dan sekaligus mentiadakan namanya korupsi, nepotisme, konconisme itu kan juga salah satu cita bangsa. Nah kalau itu belum menjadi satu wujud nyata, apa artinya? Makanya saya lihat teman-teman diaspora di luar itu dia melihat kondisi real di negara yang mereka ada. Nah, saya juga kadang saya heran, kenapa sih Indonesia nggak selesai? Iya. Wis iku ono barang sudah jelas sekarang ya. Saya bukan karena apa ya. Orang berbuat curang, orang berbuat jahat, wis sejeleknya kamu menyimpan bau, pasti Betul. akan tercium. Saya bilang itu. Wis apapun juga lah. Bukan karena apa ya. Saya juga karena saya menekuni dalam dunia hukum, paham lah. Ya. Apalagi ya lingkungan gaul ini kan macam-macam tuh. HPA segala kan pasti itu yang saya lakukan. Makanya kalau komitmen itu masih tidak serius, ya kita tidak usah bicara yang berlebihan. Makanya komitmen ini menjadi salah satu wujud nyata, dan saya harapkan adik saya yang di kampus ini sebagai fungsi kontrol sosial jangan pernah berhenti mengkritik. Terus bukan karena ngeritik terus enggak, tapi yang wujud satu tujuan yang bisa kita tercapai, yaitu adalah Indonesia sejahtera. Itu tujuannya. Kalau itu tidak bisa menyatu ya tuh dalam satu tujuan, nah, kita nggak usah bicaralah namanya apa kebersamaan. Makanya wujud dari nilai-nilai yang sudah dibangun oleh para pemuda pada waktu itu tujuan sekarang. Apapun perbedaan, tapi dalam satu tujuan adalah kita merdeka dalam semua aspek. Ya. Intinya itu. Erdogan menjawab pertanyaan dari Pak Yudi seperti apa? Iya, seperti saya dulu di BEM itu sering advokasi terkait misal ada orang di Rusunawa digusur dan sebagainya. Kita emang upayakan untuk kita konsisten untuk memperjuangkan itu. Tapi balik lagi, ya kita mahasiswa punya tanggung jawab akademik, kita mahasiswa punya kadang ya ada kekecewaan, kita udah memperjuangkan tapi nggak nemu jalan keluar juga. Jadi memang penting untuk akhirnya dua hal itu tadi. Kita mampu mengaktualisasikan diri kita lebih baik supaya kita misal kedepannya bisa membantu secara nyata, konkret langsung. Karena kita mahasiswa nggak punya wewenang apa-apa Mbak, selain kita hanya bisa menyuarakan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, makanya perlu untuk akhirnya ada tujuan besar yang harus kita capai supaya tujuan besar ini bisa menjawab semua keresahan yang ada itu. Karena saya tuh kadang mikir, kita itu kan masalah banyak sekali. Masalah kan di mana-mana.
Kalau kita menyelesaikan satu secara sporadis, 1, 2, 3, 4 kan susah. Maka kita sebenarnya tuh harus nyari apa sih kebanggaan nasional kita, tujuan nasional kita, kepentingan yang untuk kebaikan bersama ini sebenarnya apa yang bisa menjawab untuk keseluruhan masalah itu. Kalau menurutku jawabannya cuma satu, menghadirkan keadilan itu di Indonesia. Keadilan itu betul luas. Jadi apapun itu keadilan bisa membawa rasa nyaman, rasa percaya ke pemerintah, rasa akhirnya kita mau untuk akhirnya hidup di Indonesia. Itu penting gitu. Keadilan kan bisa di mana-mana. Dan keadilan itu hadir lewat di semua lini harusnya. Nggak hanya di lini politik aja. Kadang kan keadilan juga kayak misal kemarin waktu bahas meritokrasi itu katanya di olahraga itu kenapa kok kita yang keren itu cuma di badminton, karena meritnya itu cuma hadir di badminton. Kalau di bola itu kadang masih bawaan siapa saya. Jadi Betul. Jadi keadilan tuh nggak hanya di politik loh, tapi keadilan itu di semua lini harusnya. Di pendidikan harus berkeadilan gitu kan, semua lini, kesehatan harus berkeadilan semuanya. Itu yang memang harus dihadirkan supaya timbul kepercayaan dari masyarakat kepada pemerintah yang menjalankan gitu ya. Karena kan kalau kita bicara Indonesia adalah semuanya adalah dari rakyat untuk rakyat. Jadi kan yang mainnya ini adalah rakyat gitu ya. Itu yang harus diakomodir dan juga dipikirkan secara bersama. Waktu sudah tidak banyak ya sahabat. Ini kalau diteruskan ini bisa sampai sore. Tapi kita harus tutup berbincang. Iya, episode pertama boleh. Ada episode berikutnya nanti. Boleh. Karena ini kita bicara tentang pemuda. Mungkin di bulan depan kita bicara tentang pahlawan mungkin ya. Kita tutup perbincangan ini dengan closing statement dari Pak Freddy dan juga Erdogan. Mungkin dari Erdogan nanti ditutup oleh Pak Freddy. Seperti apa sebagai closing statement perbincangan kita? Yang pertama, mari kita sebagai pemuda Indonesia sama-sama mau untuk bergerak maju ke depan untuk membawa Indonesia lebih baik. Karena apa? Karena sudah dicontohkan sama founding father kita bahwa keberagaman, semangat persatuan itu sebuah gift, sebuah berkah untuk Indonesia. Maka keberagaman ini harus kita bawa menuju konsensus yang sama bahwa kita sepakat Indonesia harus menang, Indonesia harus merdeka sepenuh-penuhnya. Itu bisa kita lakukan dengan apa? Bisa kita lakukan dengan kita aktif, kita mengaktualisasikan diri dengan baik di lingkungan kita masing-masing. Entah kamu berkuliah, entah kamu sekarang pelajar, entah kamu nggak kuliah tapi harus bekerja dan sebagainya. Tapi kalau kamu melakukan dengan maksimal, pasti kamu akan menjadi pribadi yang unggul dan paripurna di bidangnya masing-masing. Dan itulah yang akhirnya membawa Indonesia maju. Karena Indonesia maju bukan hanya untuk kaum elit, bukan hanya untuk kaum aritokrasi, bukan hanya untuk orang yang kaya, bukan hanya untuk orang yang pintar aja, enggak. Tapi untuk semua orang yang bisa hidup nyaman, hidup dengan percaya, hidup dengan tenang di bumi Indonesia dengan bidangnya masing-masing. Jadi dengan semangat Sumpah Pemuda ini, mari kita sama-sama membawa spirit persatuan, spirit perubahan yang nyata di masyarakat untuk kebaikan bersama. Itu mungkin. Lebih baik dulu secara pribadi gitu ya, sahabat. Pak Freddy. Jadi pada prinsipnya saya hanya pesan kepada anak muda yang dulu pernah muda, jangan pernah lelah dalam memperjuangkan satu tujuan. Ya, hidup itu adalah nothing tulus. Ya, jangan pernah kita berpikir pamrih. Ya, apalagi spirit anak muda ini spirit yang tulus, ikhlas, jernih, ya, lakukan spirit itu tanpa mengenal lelah, ya, dalam rangka apa? Menuju rasa keadilan. Nah, dalam rangka apa? Menuju Indonesia sejahtera. Dalam rangka apa? Menuju Indonesia stabil dalam semua aspek, ya, terutama yang harus kita perjuangkan adalah meritokrasi, ya, sesuai dengan kompetensi kita. Saya juga tahu diri ya, apalagi pemerintah ini mendepankan dalam konteks kompetensi, ya, makanya anak muda ini harus jangan pernah diam untuk berinovasi, ya, jangan pernah diam untuk mengkritik yang sifatnya membangun, bukan saling mengolok, menjelek, tetapi memberikan satu solusi dengan harapan menuju Indonesia ke depan. Harapan kita kan Indonesia emas, jangan sampai menjadi cemas ini. Ini saya juga prihatin. Saya sebagai orang tua dulu pernah muda, saya titip itu aja. Selama saya di DPRD, insya Allah lah saya tetap terbuka
dengan siapapun juga, termasuk anak-anak muda, dengan mahasiswa, siapapun, selama itu ada kesempatan ya kami akan lakukan untuk dialog. Ya kami juga selalu mendengar, tidak menutup mata telinga. Sekali lagi saya harapkan pada Mas Ardogan dan teman mahasiswa, spirit nasionalisme dalam rangka menuju menjaga Indonesia utuh, ya, menjaga Indonesia yang betul-betul menjadi negara kesatuan, ini jangan sampai terpecah belah. Apapun kepentingan, ya, dalam dunia demokrasi kan tentunya ada kepentingan. Makna kepentingan adalah kepentingan bangsa, negara, dan rakyat, itu lebih utama. Saya kira itu aja. Sekali lagi saya sampaikan pada generasi muda, selamat menjalankan spirit kemudaan yang sudah 90 tahun ini. Semangat pemuda ini tidak pernah akan padam. Walaupun saya sudah usia tua, tapi semangat pemuda saya masih ada. Nah, karena saya pernah muda gitu. Ardogan ya. Sekali lagi saya selamat untuk Mas Ardogan dengan teman-teman. Teruskan perjuanganmu ya, demi mewujudkan cita-cita negara kesatuan Indonesia yang sejahtera, damai, adil, ya toh, tentram, dan menjadi negara yang diperhitungkan di mata dunia. Saya kira itu ya. Terima kasih. Selamat Hari Sumpah Pemuda, Pemuda-Pemudi Indonesia. Nah, itu ya, sahabat. Itu penting juga untuk mengingatkan bahwa pemuda-pemuda di 97 tahun yang lalu memperjuangkan keberagaman ini untuk menjadi satu, ya, dengan lebih tua daripada kemerdekaan lo ya. Betul. 1928. Itu embrionya kemerdekaan Sumpah Pemuda itu. Jadi memang perjalanannya panjang. Betul. Sebelum itu juga ada lagi ya. Jadi negara ini, NKRI ini merupakan jalan panjang untuk kita sampai dengan hari ini gitu ya. Jadi jangan pernah menyiakan apa yang diperjuangkan oleh para pemuda-pemuda di zaman tersebut ya, sahabat. Dan pemuda-pemuda, kritiklah sekeras-kerasnya, tapi juga harus ada koridornya, itu ya, yang terpenting. Karena di pemuda saat itu mereka menyuarakan tumpah darah satu, berbangsa satu, dan berbahasa satu, dengan tujuan supaya Indonesia bisa merdeka. Dan untuk sekarang ini supaya Indonesia bisa tetap berkeadilan, gitu ya, ke depannya. Untuk Anda yang tertinggal di perbincangan ini, sahabat, Anda bisa menyaksikan kembali di YouTube channelnya Mercury di Radio Mercury 96. Dan saya tutup perbincangan Talkshow Suara Dewan di edisi kali ini, sahabat, dan saya Antasari, stay safe, stay healthy, be happy. Terima kasih juga untuk narasumber-narasumber saya, Dr. Freddy Purnomo SHMH, anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur, dan juga ada Gantoyip, Ketua Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik UNER 2025. Namanya sudah berpolitik sekali, Erdogan. Iya, betul. Terima kasih sudah hadir dan sukses. Tetap menyuarakan keresahan-keresahan masyarakat. Ini adalah titipan dari seorang masyarakat. Karena sebagai fungsi sebagai mahasiswa adalah ada fungsi sosial di dalamnya, sahabat. Saya Andra Sari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka.